kata gitu ya. Berarti corrupti atau corruptus dari bahasa Latinnya ya. Corrupt. Jadi kalau kalian yang suka main komputer tuh ya, corrupt. Kan sering tuh ya, corrupt, rusak tuh. Ini ada yang rusak nih. Berarti boleh katakan korupsi ya atau corrupt itu berarti ada yang rusak di situ tuh. Ya ada yang rusak ya. Ada yang menyebabkan kerusakan di situ. Jadi kalau dari definisi berarti dia keburukan kan gitu ya. Ketidakjujuran tadi ya, atau suap ya, baik yang memberi ataupun yang menerima gitu ya. Kemudian penyimpangan dari norma-norma dari kesucian gitu ya. Itu dari sudut definisi arti kata korupsi ya. Nah, kalau Malaysia nyebutnya rasuah ya, rasuah. Jadi waktu itu waktu saya masih di sana suka kedatangan tuh ya, namanya dia Suruhanjaya Suruhanjaya rasuah apa gitu ya. Itu sering datang tuh, maksudnya tiap tahun hampir kita berkomunikasi, bertukar pikiran gitu ya terkait dengan model-model pemberantasan korupsi ya yang ada di masing-masing negara. Saya waktu itu mendampingi dari pimpinan menerima delegasi dari Malaysia itu. Dia membanggakan nih, ininya pemberantasan korupsi di Indonesia hebat ya, dalam pengertian dia bilang dia bisa melakukan investigasi dan penuntutan dalam satu atap ya, dalam satu tempat nih. Mereka Malaysia agak merasa wah kalau misalnya bisa satu atap kayak gini sepertinya Malaysia bisa mencontoh nih gitu kan, bisa mencontoh proses penegakan hukumnya ya. Karena menurut dia lebih efektif menginikan waktu ya. Nah di Malaysia dia bilang proses investigasi ya, penyidikan lah gitu ya. Nanti setelah proses investigasi selesai ya oleh yang ini RM Suruhanjaya rasuah apa kalau salah gitu ya, nanti dilimpahkan ke penuntut umum ya, ke jaksa gitu, jaksa. Dia bilang kalau di sini bisa langsung berarti ya cuma dia bilang kalau kita jelaskan bahwa tetap jaksa punya independensi tersendiri ya, tapi ini mempercepat proses koordinasi ya, sehingga di dalam proses itu ada jaksanya langsung. Kalau rasuah itu kan berarti dari bahasa Arab ya, artinya suap menyuap. Makanya bagi yang bagi yang Islam kan tahu ya, ada hadisnya tuh ya, yang menerima suap dan yang menyuap kan gitu ya, sama-sama ya, sama-sama melakukan kejahatan ya. Dua-duanya sama-sama tuh disebutkan gitu ya. Itu kalau dari bahasa Arab tuh. Nah, makanya konteksnya dulu ya, ini muncul karena kan banyak ya, kalau di negara-negara Arab khususnya gitu kan, itu hakim punya peran yang penting ya, punya peran penting, sehingga banyak tuh ya ada upaya-upaya tertentu dari pihak-pihak yang sedang ya berperkara, ibaratnya kayak gitu ya, yang sedang memiliki sengketa kan gitu, berupaya mempengaruhi kan gitu ya, mempengaruhi hakim ya. Di Cina pun juga ada ya yang film Judge Bow gitu ya, Judge Bow itu bagaimana dia tertib ya menegakkan keadilan. Mudah-mudahan proses peradilan di Indonesia pun semakin bagus ya, semakin baik. Jadi contoh ya, dulu awal-awal KPK melakukan kegiatan penegakan hukum khususnya itu ke hakim tuh. Makanya dulu operasi tangkap tangan pertama ya yang dilakukan oleh KPK itu adalah kepada hakim di pengadilan Aceh kalau salah, di pengadilan Aceh dia. Karena tadi ini hakim ini ujung tombaknya nih, apa istilahnya ya? Bukan ujung tombak, kalau ujung tombak striker ya, penjaga gawang ini ya, terakhir kan. Jadi lapisan terakhir nih dari proses penyidikan kan, nanti ujungnya ada di pengadilan ya gitu ya, ujungnya dari pengadilan, sehingga peradilan itu yang diupayakan untuk diperbaiki dulu. Jadi begitu ada hakim yang ditangkap ya karena diduga melakukan riswah ya, melakukan suap, nah itu kan ada perbaikan-perbaikan. Nah kemudian ada satu lagi kalau nggak salah
dari sudut ininya apa namanya pemeriksa keuangan negara, PPK-nya tuh ya. Nah, supaya apa sih? Supaya pengawasnya nih ya, pengawas keuangan negara ini, pemeriksa bisa bersifat independen ya kan, bisa bersifat mandiri. Jadi yang mengelola uang, yang mengawas uang bisa bersifat mandiri, yang mengadili nanti juga bersifat mandiri. Ini ya apa salah satu latar belakang ya filosofis kenapa sih proses penegakan hukum itu kepada hakim yang paling atau yang pertama kali lakukannya. Kenapa nggak kepada polisi Pak? Oh, kalah jumlah kita, ya kalah jumlah ya. Waktu itu udah kuat aja ternyata kalah juga kan. Begitu ada apa namanya PSK yang bintang gitu kan, baru bintang 2 aja langsung babak belur ya. Kalau nggak ada bantuan Presiden SBY tadi, bukan bantuan ya, Presiden SBY sebagai kepala negara kan gitu, sebagai kepala negara ya, bukan kepala pemerintahan, sebagai kepala negara waktu itu mengambil sikap ya, ini harus dicari informasi yang parsial ya, yang imparsial, yang independen ya. Makanya dulu pada saat kasus pertama kali meletus ya antara pihak KPK dan kepolisian kan dibentuk ya kalau salah tim 9 ya, diketuai oleh Adnan Buyung Nasution kalau salah, kemudian sekretarisnya Pak Denny Indrayana ya, sekretarisnya ada Adnan Buyung Nasution, ada Indrayana, ada Anies Baswedan, juru bicara Anies Baswedan, kemudian ada ahli-ahli hukum yang lain ya dari Kompolnas ya, kemudian dari mantan-mantan hakim tuh untuk melihat ya fakta yang terjadi sebenarnya apa sih kan gitu ya, karena udah babak belur tuh dulu ya, udah babak belur. Nah, dari sudut sini ya, berarti kita bisa dapat 3 ya, ada kalimat korupnya ya, kemudian ada itu korupsinya apa ya, kemudian siapa pelakunya. Secara sederhana atau secara lebih ringkas banyak diterapkan di negara-negara lain ya. Kita ambil yang ini nih ya, begitu ada uang bribery ya, ada uang sogok ya, atau ada uang kickback ya, kalau bahasanya kickback atau bribery, yang mana si penerima itu ya memiliki kekuasaan ya, memiliki kekuasaan ya. Nanti kalian kalau jadi PNS juga memiliki kewenangan ya, memiliki kekuasaan. Kalau kalian nanti ditempatkan di DJP, ditempatkan di AR, berarti kewenangan Anda adalah memberikan supporting ya, memberikan konsultasi ya, menjawab konsultasi dari para wajib pajak yang ingin mengetahui masalah perpajakan. Itu kan kewenangan ya, itu kekuasaan ya. Nah, korupsi itu adalah perbuatan ya, perbuatan yang tidak benar ya, perbuatan busuk ya, seperti penggelapan uang ya, penerima uang suap, tadi uang sogok ya, dan sebagainya. Pelakunya nih, orang yang melakukan itu ya disebut koruptor ya. Ada beberapa ahli ya, beberapa ahli yang berpendapat terkait dengan apa sih itu korupsi gitu ya. Ada Subekti ya, dan Citro Sudibyo, ini orang ahli hukum nih ya, ahli hukum ya, Subekti yang mentranslate ya hukum pidana Belanda ke dalam hukum pidana Indonesia. Bukunya merah tuh, Subekti itu ya. Saya suka baca tuh bagaimana dia menerjemahkan ya. Karena kan KUHP kita dulu masih, sampai sekarang masih hukum Belanda loh ya. Sampai sekarang hukum pidana kita masih hukum pidana Belanda ya, sampai sekarang. Ini kan lagi diproses ya untuk mencabut ya. Kemudian nanti kita punya KUHP sendiri ya. Nah, karena dia sudut pandangnya hukum ya, maka di sini sebutnya ada perbuatan curang, dan dia bilang ada kerugian keuangan negara nih. Karena tadi ya sudut pandangnya ada sudut pandang hukum. Walaupun tidak semua ya, tidak semua korupsi itu berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Ya, tidak semuanya. Kemudian ada Baharudin Lopa nih. Ya, ada Baharudin Lopa. Dia mengutip pendapatnya David M. Carlos ya. Disebutkan tuh ya, kalau korupsi ini bicaranya terkait dengan masalah penyuapan. Ya, masalah penyuapan. Tentu ada kaitannya dengan manipulasi ya, manipulasi di bidang ekonomi. Kemudian ada kaitannya dengan kepentingan umum, jadi ada suapnya ya, ada manipulasi di bidang ekonomi, ada kepentingan umum. Anda pernah dengar nggak siapa nih Baharudin Lopa? Anda pernah tahu Baharudin Lopa siapa nih gitu kan?
Ada punya ide? Punya ide. Siapa sih Bang lupa? Beliau adalah mantan Jaksa Agung, ya, mantan Jaksa Agung periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Ya, Abdurrahman Wahid berarti Presiden Indonesia keberapa? 4 ya. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie kan gitu ya, baru Abdurrahman Wahid ya. Itu dia Jaksa Agung ya. Jadi waktu itu dia kan pada saat peralihan dari dari Soeharto ke B.J. Habibie, kemudian beralih ke zamannya Gus Dur, kan itu zaman-zaman peralihan ini ya, dari orde baru lah ya ke orde reformasi ya. Orde reformasi baru menapak orde reformasi, sehingga yang namanya orde baru kan sangat kental ya, sangat kental dengan yang namanya korupsi ya. Satu sih karena sistem pemerintahannya sentralistik ya kan, terpusat gitu ya, sehingga setiap perubahan-perubahan, setiap kebijakan-kebijakan ya, termasuk kebijakan kepala daerah gitu ya, kepala daerah itu ada unsur ya, ada faktor korupsinya. Nah waktu itu ya kalau nggak salah Pak Lopa ini sedang menangani BLBI kalau nggak salah ya, BLBI yang banyak dikucurkan ya kepada perbankan ya, untuk menalangi ini apa namanya bank-bank yang sedang mengalami masalah keuangan. Masalah keuangan ya. Dan waktu itu dia orangnya sangat boleh katakan orang yang sangat lurus ya, orang yang sangat lurus. Jadi kalau kalian boleh googling di media online itu, dia waktu menumpang kendaraan ya, tugas dari daerah mana ke daerah mana, ikut wartawan, kemudian wartawannya dikasih uang. Kenapa dikasih uang? Karena menurut dia, ya kan saya ikut mobil kamu dan saya ditugaskan oleh negara dan dikasih transport oleh negara. Ini uang transport saya, silakan diambil. Oh. Kemudian pada saat dia menghadiri undangan ya di sebuah tempat ya, pakai mobil, dan kemudian tanpa dia sadari ya, ada yang mempulkan bahan bakar mobil miliknya. Kalau salah dia ini kan dia tarik kembali ya bahan bakar itu, diminta untuk dikeluarkan ya, kemudian diserahkan ya, kepada orang yang mencoba untuk memberikan bensin itu. Saking lurusnya tuh dia tuh ya, saking lurusnya. Waktu Jaksa Agung dia itu, Jaksa Agung ya, dari Sulawesi ya, dari Sulawesi Selatan. Nah, dia meninggal di Masjidil Haram ya, di Mekah pada saat dia sedang beribadah, haji itu kalau salah ya. Dan yang menjadi pertanyaan itu meninggalnya dia ya, yang menjadi pertanyaan. Karena waktu itu lagi sedang menangani kasus besar, tapi ternyata berpulang ya, karena tadi ya pulangnya itu nggak di Indonesia gitu ya. Jadi penyitaan tanya bagaimana memastikan apa penyebab kematian yang bersangkutan ya, karena ada banyak dugaan ya, ada isu-isu yang beredar ya. Salah satu isunya adalah adanya dugaan beliau diracun ya, kalau salah ya, dugaan ya, karena sampai saat ini belum terbukti ini kebenarannya. Nah, berarti di sini ya korupsi berkaitan dengan sifat ya, ya moral ya kan, kemudian busuk ya kan, kemudian berkaitan dengan jabatan ya, jabatan dan instansi, kemudian berkaitan dengan kekuasaan dalam jabatan. Dan kemudian faktor-faktor lain ya, dan faktor-faktor di ekonomi, politik ya, ini apa namanya, yang bisa mendorong orang melakukan perbuatan korupsi. Bentuk-bentuknya nih ya, nanti kita lihat sekilas saja. Bentuk pertama, kerugian keuangan negara.
biasanya ini belanja nih, ya. Karena PBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, biasanya keluarga negara ini ada di belanja-belanja nih, ya biasanya, ya. Ada belanja-belanja yang tadi ya, akhirnya seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi itu ya, belanja ke warung, tapi ternyata harusnya ada kembalian, tapi ternyata nggak ada kembalian. Di benar tuh sama ya, belanja pihak tertentu ya, ternyata ada uang kaget, istilahnya uang kaget, uang kursi, uang apalagi lah ya, berkaitan dengan kerugian keuangan negara ini. Kemudian ada suap menyuap, nah, ini paling banyak nih ya, bribery paling banyak, suap menyuap. Ada yang memberikan, ada yang menerima. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Ya, penggelapan jabatannya dia punya jabatan, ya. Tapi tadi itu ya, dalam melaksanakan jabatannya itu dia melakukan sebuah perbuatan yang memperkaya diri. Nanti ada di definisinya. Kemudian pemerasan, extortion. Pemerasan nih. Bagaimana orang yang memiliki kewenangan ya, kemudian memaksa individu tertentu ya untuk membayar si aparatur sipil negara atau ASN. Ya. Ini banyak dulu di DJP nih ya, ada hal seperti itu terjadi nih, ya, pemerasan ini. Karena dia kan merasa bahwa dia pemilik tunggal ya, kekuasaan untuk menghitung kerugian atau penerimaan negara. Kemudian ada perbuatan curang. Ini terkait dengan pengadaan nih, ya, khususnya di TNI atau polisi dalam rangka masa perjuangan, ya, atau dalam proses latihan perang lah, ya, curang ada tuh. Kemudian benturan kepentingan, ya, benturan kepentingan dalam proses pengadaan. Ini proses pengadaannya menjadi benturan kepentingan. Ini di sini ada beberapa ya, sekitar 7 ya, 1, 2, 3, 6 ya, 6 ya. Satu lagi gratifikasi. Kita sebutkan ya gratifikasi. Nanti ada definisinya, kita lihat sendiri ya di chapter-chapter yang akan datang. Nah, sekarang ya kan gitu nih ya. Ada pandangan nih gitu ya. Ada pandangan bahwa korupsi di Indonesia itu ya berkembang ya menjadi sebuah budaya di Indonesia nih. Ada anggapan korupsi di Indonesia ini adalah sebuah budaya. Menurut kalian bagaimana? Setuju nggak dengan pendapat itu? Coba kita ke apa ya? Nurbaiti. Menurut kamu gimana tuh? Iya, Pak. Menurut kamu gimana korupsi dianggap sebagai budaya di Indonesia ini? Nah, menurut saya sih kayaknya iya, Pak. Kenapa? Enggak juga. Karena kalau dari dulu juga selalu ada gitu, Pak, kasusnya. Kayak udah apa ya? Ya gitu. Kayak sudah apa? Sudah membudaya gitu ya? Iya, Pak. Kayak nggak cuman di instansi tertentu, tapi kayak Masih? pasti ada gitu loh, Pak. Kalau Devina gimana Devina? Devina Rosa Sitepu, betul nggak? Sepakat ya kamu? Korupsi udah jadi budaya nih. Sepakat, Pak. Kenapa? Karena udah dari Belanda nggak sih, Pak, bawaannya itu? Bawaannya berat gitu ya? Iya, jadi kayak ngikut-ngikut terus kita gitu, Pak. Oke. Kalau boleh tahu budaya itu apa sih, Devina? Yang menjadi kebiasaan gitu, Pak.
Udah kebiasaan ya. Iya Pak. Devina kan orang ini ya, orang Sitepu ya, marga Sitepu ya. Suka ada kegiatan adat nggak di sana? Jarang sih Pak. Berarti pernah ada ya? Pernah ikutin nggak? Pernah Pak. Misalnya apa? Misalnya apa ya? Cuman pernikahan sama gitu-gitu Pak. Oke, pernikahan kan bagus ya. Antara pernikahan dengan orang yang berkumpul tanpa ikatan pernikahan, bagusnya yang mana? Maksudnya Pak? Hah? Maksudnya? Bahasa saya gimana? Ada orang nikah, berarti resmi ya. Dengan ada orang yang berkumpul tanpa pernikahan. Bagus pernikahan loh Pak. Itu ya kan, berarti itu kan makanya dibuat ada adatnya ya. Iya. Adatnya kan, ada adatnya kan. Berarti yang sebelahnya buruk atau baik? Yang orang berkumpul tanpa ada ikatan pernikahan. Buruk. Buruk ya. Berarti yang dilestarikan yang mana? Yang baik apa yang buruk? Yang baik dong Pak. Yang baik ya. Nah sekarang kalau korupsi tadi baik atau buruk? Buruk Pak. Buruk. Perlu dilestarikan atau tidak? Enggak. Berarti kamu setuju nggak dengan pandangan kalau korupsi itu udah membudaya di Indonesia? Kalau jadi kebiasaan sih udah ya Pak. Cuman kalau mau dilestarikan sih, kalau bisa ya jangan. Jangan ya. Jadi berarti thank you Devina ya, Katami, kalau kamu ketemu ya atau lagi ngobrol-ngobrol santai ya dengan orang yang menyatakan bahwa korupsi udah jadi budaya di Indonesia tuh, gitu. Kira-kira nanti kamu berkongsi, ya maksudnya itu berkongsi sepaham dengan mereka, gitu. Atau kamu memberikan pandangan yang lain? Kalau saya sih sebenarnya benar juga sih apa yang dikatakan orang itu kalau korupsi itu budaya ya, karena kalau analoginya tadi kata Bapak, pernikahan itu bagus dan karena bagus harus dijadikan kebiasaan. Nah, korupsi itu mungkin memberikan insentif bagi orang-orang yang melakukannya gitu, bahkan memberikan keuntungan. Jadi yang membudayakannya itu juga orang yang udah dapat keuntungan dari kegiatan korupsinya sendiri. Dan orang-orang yang beranggapan demikian itu banyak. Berarti nanti posisi kamu ada di mana nih? Ada bagian dari orang yang ikut merayakan karena udah ikut korupsi? Ya, posisi saya kan sebagai yang saat ini sekarang itu sebagai orang yang melihat ternyata banyak gitu yang melakukan gitu. Jadi saya bisa sebut korupsi itu budaya gitu Pak. Oke. Walaupun tadi ternyata korupsi itu keburukan ya. Iya. Suatu hal yang menyengsarakan kan gitu ya. Tadi kita ambil contoh kasusnya Akhil Mukhtar misalnya begitu, dia merusak demokrasi. Bayangkan kita udah memberikan suara kan gitu ya di situ, memberikan suara di kotak suara itu banyak orang yang menghitung suara yang dikumpulkan masyarakat, ya kan, mulai dari tahapan TPS, tahapan perhitungan di kelurahan, tahapan perhitungan di kecamatan, naik lagi ke kabupaten. Kemudian dengan kasus Akhil Mukhtar itu dengan sangat dengan sangat nista lah gitu ya, memporak-porandakan demokrasi itu. Ya, berarti itu kan boleh katakan yang tadinya kita bersama-sama dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk membangun demokrasi di negeri Indonesia atau di wilayah tertentu gitu ya, itu terjadi tsunami ya, disunamikan gitu kan, dihancur leburkan ya dengan uang yang hanya sekitar 1-3 miliar lah ya. Sehingga menjadi porak-poranda tuh. Apa kita akan menghancurkan semua demokrasi seperti itu dengan cara melanggengkan atau melestarikan, membudayakan korupsi kan gitu. Tentu kita nggak ingin seperti itu kan.
Kayak seperti itu. Banyak contoh-contoh yang lain ya. Tadi disebutkan oleh Awi tadi itu ya. Paul ya. Tadi yang pertama Paul ya. Yang kasus apa tadi, bansos ya. Betul ya, Paul ya tadi ya. Iya. Bansos ya. Bayangkan bansos yang harusnya masyarakat sorry agak batuk bentar lu. Yang harusnya masyarakat menerima bantuan senilai 300.000 gitu kan, 300.000 tuh kalau salah dalam bentuk barang ya. Sisi lain masyarakat sedang kesusahan ya, yang lagi kerja banyak diminta dirumahkan dulu, istirahat di rumah dulu ya. Masuk adik saya juga tuh ya, dua adik saya sempat juga dirumahkan ya. Kalau di swasta itu ya kasihan juga tuh ya pada saat mereka kerja dari rumah ya, atau pada saat mereka terkena COVID gitu kan, mereka harus isolasi ya di rumah sekitar 14 hari. Dan bagi orang yang kerja ya, itu dipotong tuh penghasilan mereka, dipotong. Nah apalagi bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan kan gitu ya, kehilangan pekerjaan, akhirnya mereka mendapat bantuan dari pemerintah untuk mengantisipasi kebutuhan itu. Tapi ternyata itu pun tadi disikat juga ya. Kalau lihat dari persidangannya kan sekitar satu paket itu berapa? 19.000 ya, kalau nggak salah. Per paket loh. Per paket sekitar 19.000 dari harga yang sebenarnya 300.000. Nah, sedangkan berapa juta paket tuh yang didistribusikan ke masyarakat. Jadi sekitar ibaratnya yang tadinya kalau taruhlah kita anggap 20.000 gitu ya. Berarti 20.000 tuh dapat berapa benda kan gitu ya. Kalau misalnya dapat sarden, dia harus dapat 2 sarden lah, atau 1 sarden gitu, tambahan 1 sarden. Ternyata 1 sarden itu ditilap ya untuk berapa juta paket. Jadi saya harapkan nanti setelah kita mengetahui ya tadi daya rusak dari korupsi, kemudian bagaimana korupsi itu bisa memporak-porandakan berbagai aspek kehidupan ya. Tadi dari sudut demokrasi ya, kemudian tadi dari sudut sosial ya, sampai ke teman-teman kalian. Ternyata ini merusak sekali gitu kan. Merusak sekali korupsi ini, sehingga betul bahwa ada orang-orang oknum tertentu ya yang melakukan itu ya. Dan ini banyak dilakukan oleh pejabat tinggi negara gitu. Tapi kan kita tidak boleh mentolerir bahwa kerusakan itu perlu dilestarikan. Justru kerusakan itu perlu diperbaiki, ya, perlu dihentikan, perlu diminimalkan ya. Kalau kita tidak bisa menihilkan, diminimalkan supaya tadi ya semua hal-hal yang tadi dari demokrasi, bantuan sosial, aspek sosial, hal-hal yang lain itu bisa berjalan secara optimal, ya, secara optimal tanpa ada korupsi yang menggerogoti itu, ya. Itu ini kita harapan kita bersama ya, setelah kita bisa paham begitu ya. Nah, betul bahwa kalau kita lihat dari perjalanan ya, dari perjalanan bangsa ini ya, baik sebelum bangsa ini berada ataupun setelah bangsa ini berdiri gitu kan ya, bahwa sejarah panjang nih pembahasan korupsi di negara ini ya, sejarah panjang harus kita akui. Ya, misalnya ya, dari sejak zaman dulu kerajaan Indonesia kan sebelum Nusantara berada atau sebelum Republik ini berada kan kerajaan ya, kerajaan juga oke lah kalau masa-masa kerajaan itu ada semacam ada semacam kewajiban dari rakyatnya gitu kan. Kalau kalian lihat sinetron gitu ya, melihat Saur Sepuh, tahu nggak Saur Sepuh nih? Belum pernah dengar nih ya. Angling Dharma. Beda jadul banget nih. Saya taunya BTS Pak. Saya taunya ini Pak, siapa ya?
apa yang sekarang yang lagi top? BTS ya, lagi top ya. BTS Army, aduh, apalagi atau oke, kalau kita lihat yang pernah baca buku sejarah lah ya kan kalau dulu bang ada upeti ya, rakyat kan bayar upeti kan gitu ya. Sekarang pun ada ya bentuknya ya, untuk bentuknya apa sih pajak, namun karena itu kan legal kan gitu ya, legal. Upeti juga legal kan gitu ya. Kalau dulu kan upeti untuk memperkuat pasukan ya, pasukan pun sekarang juga sama, kita membayar pajak juga salah satunya untuk memperkuat pertahanan negara ini kan gitu ya. Nah tapi masalahnya itu ternyata ya zaman kerajaan pun sudah ada tuh ya orang-orang yang berupaya untuk menguntit ya, mengutil apa nyebutnya, menilap lah, bahasa keren ya, bahasa menilap ya, menilap uang yang dipungut tadi untuk kerajaan ya. Ya, zaman Belanda pun begitu juga ya. Pernah lihat nonton filmnya Pitung nggak? Film jadul banget nih ya, Pitung. Tahu Pitung nggak? Pitung. Jadi nah, kita coba searching ya di Google, ada nggak di Google ya? Coba kita searching ya. Searching di Google ada nggak film Pitung ya? Pak kita lihat ya. Siapa sih Pitung ini kan ya? Bentar ya. Saya bukan bohong. Nah ini kita ya, dapat kita nih ya. Kita coba lihat ya. Nih ya, dapat satu nih. Ini ceritanya Pitung nih ya. Ini waktu dengan ada Demangnya nih ya. Sudah kan dia Aisyah bukan gurunya Demang. Habis mau diapain? Gua nggak mau tahu. Gua udah malu. Gua udah rugi. Buat mau posting pengantin kosong. Akal bangsa tuh pakai padeko. Terus nongol besok itu. Ngibulin gue. Lu rampok gue. Lu bikin gue trigger. Habis Tuan Demang maunya apa dong? Maunya apa? Gua minta ganti kerugian. Dari ini hari, gue gua besar. Itu cuma boleh berbuka. Nah, kelihatan nggak? Demang siapa Demang tuh? Demang orang Indonesia, orang pribumi ya, aparat dulu ya, tapi dia bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda ya, pemerintah Belanda. Jadi kalau tadi kan si Demang tuh yang mau itu tuh ya, apa mau memperistri lagi si IC ya, IC. Jadi kalau di film itu Demang itu diinikan, dan ini banyak terjadi memang ya, banyak terjadi. Demang itu banyak mengutip ya, dia akan memungut pajak-pajak ya yang diperuntukkan untuk Hindia Belanda, ya, pemerintah Belanda, Hindia Belanda, tapi ada tapinya itu. Dari kutipan itu tidak semuanya disetor ke pemerintah Hindia Belanda gitu ya. Ada juga yang diketil sama dia, ditilap juga, ada juga ditilap sama dia. Nah itu kira-kira bagaimana di zaman Belanda pun ya, jadi rakyat Indonesia sudah diperas oleh pemerintah Hindia Belanda gitu kan. Sisi lain juga ada ya aparat ya seperti Demang nih ya. Kalau dari tingkat desa atau tingkat lurah gitu ya, yang bekerja dia untuk pemerintah Belanda, atau adipati ya, Temenggung ya, yang kalau di level kabupaten ya, yang tadi ya mengutip juga tuh ya, mengutip uang untuk Belanda. Jadi boleh katakan ditambahin lah gitu ya, di markup lah oleh mereka tuh sebagai setoran ke pemerintahnya Belanda. Padahal dia adalah orang pribumi yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk mengambil pajak-pajak ya yang dibuatkan kepada masyarakat. Itu zamannya penjajahan ya gitu ya. Jadi samping dia
memeras ya, bukan memeras ya, memungut pajak dari Hindia Belanda untuk Hindia Belanda juga tadi dia memarkup pajak tersebut supaya apa? Supaya dia dapat bagian juga ya sebelum diserahkan kepada pemerintah di atasnya kan gitu. Nah itu juga sudah banyak markup di situ tuh ya, menambahi ya satu hal yang sudah membebani masyarakat. Zaman penjajahan dulu tuh ya. Kalau zaman Indonesia merdeka bagaimana kan gitu ya. Padahal Indonesia udah merdeka dia, harusnya kan apa nyebutnya ya, kita merdeka dalam segala hal gitu ya. Tapi ternyata nggak juga ya. Ternyata di zaman penjajahan pun pemberantasan korupsi semakin dilakukan oleh para pemilik kekuasaan. Jadi kalau ada pandangan bahwa power tend to corrupt ya, Lord Acton ya, absolute power, absolute corrupt. Jadi kekuasaan itu memang cenderung korup. Kekuasaan itu cenderung korup ya. Kekuasaan yang mutlak berarti pasti korupsi. Dia nyebut gitu tuh, Lord Acton ya. Nah di zaman Orde Lama tuh kan, di mana Soekarno sebagai presiden pertama kita pemimpin ya, dan banyak ya kan, karena kan zaman Orde Lama itu peralihan ya dari proses penjajahan ke proses perlawanan dan pengisian kemerdekaan kan gitu ya, sehingga tentara banyak mengambil peran tuh ya, tentara dulu ya, tentara apa, angkatan bersenjata lah ya, TNI lah dulu, tentara rakyat lah ya, PKR kayak gitu kan, itu mengambil posisi-posisi di pemerintahan. Nah ternyata mereka pun ya diduga banyak melakukan tadi ya memperkaya diri sendiri tuh dan keluarganya, sehingga dipimpin oleh Aha Nasution. Kenapa Aha Nasution ya? Karena memang dulu itu pada saat dipimpin oleh Aha Nasution fokusnya memang kepada ini apa namanya tentara. Yang kan Aha Nasution ya tentara ya, panglima nyebutnya tentara ya waktu itu ya, panglima perang kan gitu ya. Dia kan nomor satu dulu tuh waktu zaman Orde Lama di bawah Soekarno kan. Nasution sebagai panglima tertinggi. Di bawahnya kan baru ada tuh ya Ahmad Yani segala macam lah ya. Dipimpin oleh Nasution ya, dibantu oleh ahli hukum ya, M. Yamin dan Al-Husain Al-Bughani sebagai ahli ini apa namanya hubungan internasional tuh. Ya, tapi ternyata tadi ya begitu mereka diwajibkan ya, bentuknya adalah mereka diminta untuk melaporkan sebuah kekayaannya ya, kekayaannya nanti diserahkan ya kepada paran supaya diperiksa tuh, jadi seperti itu. Tapi akhirnya mereka melawan. Jadi jangan heran ya, setiap upaya pemberantasan korupsi pasti ada perlawanan. Ini sudah terjadi sejak zaman Indonesia merdeka ya, ini perlawanan. Nah, karena dianggap ya bahwa ini mengganggu ya, tanda kutip mengganggu kekuasaan ya, akhirnya tadi ya diupayakan untuk dilumpuhkan lah ya, digergaji lah gitu ya. Akhirnya itu nggak berhasil juga. Nah, kemudian lagi mendekati masa-masa tahun 60-an gitu kan, dibuat lagi ya operasi-operasi itu. Ya, ada istilah operasi Budi. Ya, operasi Budi. Kalau sebelumnya ke paran itu banyak kepada anggota-anggota yang bersenjata gitu ya. Kalau yang operasi Budi ini kepada badan usaha ya, kan pada saat Indonesia merdeka banyak sekali badan usaha milik Belanda yang diambil alih oleh Indonesia ya. Nah ini operasi Budi banyak melakukan operasi ke badan usaha milik negara tuh ya, perusahaan-perusahaan negara yang rawan ya terkait dengan praktek korupsi, misalnya Pertamina ya, Bulog kan gitu tuh ya, yang itu boleh katakan sangat rawan terkait dengan korupsi. Nah, ternyata itu pun juga boleh katakan nggak berhasil juga. Di mana pada saat menyentuh lingkaran-lingkaran kekuasaan gitu kan, akhirnya itu
apa nyebutnya, digergaji lagi lah ya, dibentahkan lagi lah. Walaupun operasi Budi itu sudah berhasil tuh ya, sudah berhasil berupaya menyelamatkan keuangan negara ya, keuangan negara yang jumlahnya sekitar 11 miliar. Itu jangan cuma tahun 60-an ya, tahun 60-an itu besar tuh ya, besar ya. Karena tadi ya, begitu menyentuh epicentrum ya, menyentuh pusat kekuasaan gitu kan, maka pasti ada perlawanan, ada fight back, istilah kerennya ya, ada fight back lagi. Nah, itu orde baru kan gitu ya. Kemudian itu orde lama tuh ya. Kemudian orde barunya nih, ya, orde baru terjadi kan setelah 65 itu kan ya, terjadi kan ini apa namanya, proses peralihan kekuasaan ya dari Presiden Soekarno ya, yang dimana pertanggungjawaban dia ya dalam konsep Nasakomnya itu ya, itu tidak diterima oleh anggota MPR kan gitu ya. Kan Pak Soekarno tetap mempertahankan ideologi Nasakom itu ya, nggak diterima oleh MPR. Anda tahu kepanjangan Nasakom apa? Nasionalis agama komunis, Pak. Oh iya, nasionalis agama komunis ya, itu kan konsepnya beliau kan. Tapi kan kayak air dan minyak ya, air dan minyak ini agak susah nih untuk bersatu nih antara yang agamis dan komunis kan gitu ya. Kenapa tadi yang satu sisi gak mengakui Tuhan gitu kan, yang satu sisi mengakui Tuhan gitu. Jadi satu hal yang bertolak belakang gitu ya. Nah, itu kan gak diterima pertanggungjawabannya dia, sehingga jadi peralihan kekuasaannya dari Soekarno ke Soeharto. Terlepas ini ya, banyak hal-hal yang diperdebatkan ya. Salah satu bentuk dari apa namanya, janji diupayakan oleh Presiden Soeharto juga adalah pemberantas korupsi kan gitu ya. Jadi setiap periode kepemimpinan tuh janjinya salah satunya adalah pemberantas korupsi ya. Itu janji manisnya tuh ya. Nah, ini apa namanya, upaya itu berjalan ya, ditentukan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian karena dianggap bahwa upaya itu tidak serius ya, sehingga ada proses ya, apa nyebutnya ya, ketidakpuasan lah dari mahasiswa tuh. Kalau sekarang mahasiswa jarang demo ya, kalau dulu kita mahasiswa banyak demonya gitu ya, sering demo ya. Maka di tahun 70-an tuh sudah ada peristiwa malari dulu tuh ya, tahun 74 kalau salah, 71 74 saya lupa tuh, peristiwa malapetaka bulan Januari ya. Jadi betul malapetaka bulan Januari, karena waktu itu mahasiswa banyak yang demo. Kemudian dulu demonya karena memprotes ya kehadiran produk-produk Jepang ya, yang mendominasi ya. Oke. Nah, kemudian di periode orde baru juga ya, Indonesia banyak memiliki cadangan minyak dan gas ya, dari minyak dan gas ya. Kemudian upaya untuk swasembada pangan ya, supaya kita ketahanan pangannya kuat. Jadi makanya salah satu institusi ya atau perusahaan negara yang memiliki sumber pendanaan, yaitu Pertamina, itu banyak sekali penyimpangannya. Karena tadi uangnya lagi banyak Indonesia tuh, pas pada saat harga minyak lagi meningkat, dan Indonesia punya cadangan banyak. Ya sayangnya tadi itu ya, sayangnya ternyata uang itu dikorupsi, uang dari hasil penjualan minyak kan. Jadi kita punya cadangan minyak yang luar biasa besar. Sisi lain kebutuhan bahan bakar kita masih sedikit ya, karena kendaraan masih belum banyak. Ya, kendaraan belum banyak. Kita punya minyak banyak. Akhirnya minyak itu diekspor kan, dijual ke luar negeri. Diekspor ke luar negeri, tapi sayangnya itu tadi, ya, ternyata banyak penyimpangan di Pertamina sendiri. Sehingga uang yang diperoleh dari bahan bakar itu yang harusnya untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya, ternyata banyak korupsi oleh pejabat-pejabat di lingkaran Pertamina dan juga pusat-pusat kekuasaan.
Di sini yang banyak akhirnya diprotes oleh masyarakat ya, lagi mahasiswa gitu kan. Akhirnya tadi ya, mendengar proses itu dibentuk lagi ya komite 4 ya. Profesor Johannes, I.J. Kasibul, Wilopo ya, Cokroaminoto ini yang ini apa namanya, yang berupaya ya membersihkan ya, institusi yang dianggap rawan terkait dengan perbuatan korupsi tadi itu ya, kecurangan lah ya, Bulog karena ketahanan pangan ya, Pertamina, tapi ternyata tadi ya begitu menyentuh ke pusat kekuasaan akhirnya juga diperdaya. Nah, di zamannya Orde Baru juga ada namanya Komkamtib nih, ya, Komkamtib nih, Komando Panglima Keamanan Ketertiban nih, ya. Nah, ini bahaya juga nih, ya. Ini banyak yang menangkap orang-orang yang dianggap subversif. Subversif itu bahasa sederhana dari memberontak, dianggap ya. Jadi kalau ada yang demo sedikit dianggap subversif, ya. Demo tentang korupsi nanti dianggap subversif, ya. Jadi nggak boleh ini apa namanya protes berlebihan. Nah di sini ada beda pandangan nih antara dua pemimpin nasional nih ya, Sudomo sebagai Pangkom Kaptip, kemudian Ahmad Nasution sebagai tokoh nasional, ya. Tokoh nasional dia dulu masih ada kan, beliau masih didengar lah walaupun dia tidak lagi berdiri di pemerintahan ya. Jadi setelah dia sebagai ketua MPR, kalau nggak salah MPRS ya, kemudian melihat bahwa Soeharto ini sudah mulai menyimpang ya, akhirnya dia merelakan diri tidak masuk ke dalam struktur pemerintahan tuh, ya, di kenegaraan ya. Tapi dia masih punya suara karena dia salah satu mantan Panglima TNI ya, yang masih didengar oleh masyarakat ya. Nasution bilang ya, kalau mau memberantas korupsi ya dari atasnya dulu kan gitu. Dari pemimpin-pemimpinnya ya, jangan dari bawahnya dulu ya. Kalau dari bawahnya nanti nggak akan efektif. Tapi kalau ngambil dari atasnya dulu nanti akan berdampak ke yang bawah. Ada istilahnya ikan busuk kan mulai dari kepala ya. Kalau kepalanya atau pimpinannya bagus nanti bisa turun ke bawah tuh. Ya, tapi kalau yang diberantas bawahnya dulu ya, yang atas akan sangat terkikir aja dia, senyum-senyum aja ya. Kasihan Delo kan gitu ya. Kasihan Delo ketangkep kan gitu. Karena tadi ya, yang atasnya tidak dibereskan dulu. Jadi perbedaan pandangan tuh antara Sudomo dan Nasution. Nah, sekarang zaman reformasi nih. Ya, kalian hidup di zaman reformasi nih ya. Hidup di zaman yang sudah banyak mengalami perubahan, ya, perubahan fundamental. Ya, di zaman reformasi dimulai pada edisi pertama, yaitu Presiden B.J. Habibie ya. B.J. Habibie meletakkan fondasi-fondasinya tuh. Fondasi misalnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ya, supaya orang dicegah tuh ya, orang dicegah melakukan perbuatan korupsi. Nah, dari pencegahan itu lahirlah yang namanya KPKPN ya, Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara. Ya, ada lembaga ombudsman yang mengawasi pelayanan. Upaya untuk mencegah korupsi itu. Ya, kemudian lahir juga ya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi ya. Apa-apa aja yang menjadi tindak pidana korupsi. Itu juga tuh ya. Nah, kemudian ya Pak Abdurrahman Wahid juga membentuk ya, setelah Pak Presiden B.J. Habibie membentuk ini ya, TPKN ya, KPKPN ya, Komisi Pemeriksa Keuangan Penyelenggara Negara itu ya, sudah dibentuk kan. Pak Gus Dur juga membentuk yang namanya tim gabungan ya, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi, 3PTK ya, dengan bentuk AWPP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. Tapi ternyata tadi itu ya, di judicial review ke Mahkamah Agung ya, karena itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akhirnya tim itu dibubarkan juga. Perlawanan kan ya, perlawanan tuh. Memang setiap upaya-upaya untuk memberantas korupsi itu gak heran kalau ada selalu fight back-nya ya, perlawan balik. Akhirnya TGPTK itu dibubarkan juga oleh Gus Dur ya, oleh Abdurrahman Wahid ya, yang dianggap tadi ya kepemimpinannya masih lemah ya.
Nah, kemudian di masa pemerintahan Megawati gitu kan ya, ternyata kewibawaan hukum ini semakin menurun, ya, semakin menurun. Kenapa semakin menurun? Karena tadi di masanya beliau itu banyak, kan di zamannya tahun 98-99 tuh banyak sekali yang namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia ya, BLBI. Karena waktu itu kita krisis moneter sehingga banyak sekali bank-bank yang diberikan bantuan oleh pemerintah. Dalam ini Bank Indonesia. Tapi ternyata BLBI itu ya menjadi semacam ini ya, semacam tempat ya bagi orang-orang yang menerima BLBI itu untuk mencari perlindungan. Ya, perlindungan. Jadi waktu itu ada yang namanya MSAA, Master Settlement Agreement. Ya, jadi orang yang di zamannya Bu Megawati ya, orang-orang yang sudah menerima BLBI ya, kemudian kan duitnya triliunan tuh menerima BLBI. Kemudian nanti dianggap lunas, makanya settlement ya, Master of Settlement Agreement ya, MSAA. Aku lupa hanya atau lagi apa tuh. Jadi bagi yang telah menerima dana BLBI waktu dia krisis moneter, nanti dia diminta menyerahkan aset tuh. Ya, menyerahkan aset, kemudian menyerahkan uang tunai, nanti dianggap lunas, dapat SKL, soal keterangan lunas. Dia udah membayar kewajiban-kewajibannya. Padahal asetnya belum tentu bagus, ya, asetnya belum tentu memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi banyak yang memberikan aset-aset rongsokan, istilahnya gitu ya, aset-aset gak beres, tapi dianggap melunasi pembayarannya, melunasi hutang-hutangnya. Makanya banyak nih ya, kayak Maju Pangestu, Marimutu Sidipasan, ini pengusaha-pengusaha nih, pengusaha-pengusaha yang memperoleh BLBI nih. Samsul Salim ya, Tedian King ya, sama dengan Hartono tuh ya, itu dia dapat MSAA, walaupun waktu itu dia memiliki hutang kepada pemerintah ya, BLBI itu ya. Nah, kemudian ya di periode Ibu Megawati juga di 2003 ya, sebelum berakhir kepemimpinan beliau, lahirlah yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu di situ. Ya, saya pernah di situ selama sekitar 10 tahun ya, dari 2006 sampai 2016. Ya, lahir tuh ya KPK ke undang-undang ya, kemudian di tanggal 16 Desember ya terpilih nih ya kepemimpinan periode pertama ya, periode pertama ya, ada Pak Taufikur Rahman Ruki ya sebagai ketuanya, ada Pak Tumpah Hatorangan Panggabean ya sebagai wakil ketua, ada Pak Eri Riana Haja Pamekasan ya wakil ketua juga, ada Pak Muhammad Rasul ya juga sebagai wakil ketua, dan Pak Amin Sunaryadi ya wakil ketua. Pak Taufik Rahman Ruki ini dari kepolisian ya, pangkat terakhirnya bintang 2. Pak Tumpah Hatorangan Panggabean ini dari jaksa dia. Terakhir jabatan beliau itu adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus ya, Sekretaris Jampitsusnya. Ada Pak Eriana Haja Pamekasan ya, mantan Direktur Utama PT Timah. Ada Pak Muhammad Rasul ya dari BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kemudian ada Amin Sunaryadi ya, manajer audit investigasi kalau nggak salah Ernst & Young. Dari 5 pimpinan ini, dari 5 orang ini, ada yang alumni PKN STAN. Itu namanya STAN ya, ada alumni STAN ya. Berarti kalau Pak Taufik Ruki dari polisi bukan ya, bukan polisian ya. Berarti bukan alumni STAN lah ya. Kemudian Pak Tumpah Hatorangan Panggabean bukan alumni STAN juga, karena dia jaksa kan gitu ya. Nah, kan 3 orang nih ya. Dari Riana Haja Pamekasan, Muhammad Rasul, dari Riana Haja Pamekasan, mantan Direktur Utama PT Timah, Muhammad Rasul dari BPKP, kemudian Amin Sunaryadi dari Ernst & Young
manajer auditnya, audit investigasi. Kira-kira siapa yang lulus Alistan nih di antara tiga ini? Oh, siapa yo? Tebak-tebakan sedikit. Oh. Sambil saya ke portal. Yo, saya main ke portal dulu. Siapa kira-kira di antara tiga itu yang menjabat sebagai bukan menjabat, alumni, ya kakak kelas kita, kakak kelas kalian, bang saya juga. Siapa kira-kira? Yo, tiga orang itu. Ada punya ide? Mungkin Pak Syahrudin Rasul, Pak. Karena Rasul, ya? beliau kan dari BPKP. BPKP ya? Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo. Selain Pak Rasul apa? Nabila ada nggak Nabila? Nabila Adriani Putri. Iya, kenapa Pak? Hadir ya Nabila ya? Hadir. Dari tiga orang itu siapa Nabila? Kira-kira Nabila. Saya bingung Pak. Saya Apa? nggak tahu lagi. Bingung, nggak tahu. Oke, thank you Nabila. Zakia, hadir Maaf, Zakia? Pak. Hadir Pak. Siapa Zakia? Dari tiga orang itu, kira-kira. Yang dari PPKP tadi sih Pak. Sama Muhammad Rasul ya? Iya. Muhammad Rasul ya? Oke, thank you Zakia. Oke, beliau ada almarhum ya, mudah-mudahan sebagai amal baik beliau diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jadi tiga orang itu Pak Heridian Haja Pamekasan, ya, mantan Direktur Utama PT Timah, beliau alumni kalau nggak salah Universitas Padjadjaran, ya, kalau salah ya. Terakhir jabatannya adalah Direktur Utama PT Timah. PT Timah waktu itu masih ini loh, perusahaan besar ya, perusahaan besar dia. Sampai sekarang pun masih besar dia, ya, karena manajemennya bagus, ya. Salah satu peninggalannya Pak Heridian itu bagus dia di situ. Kemudian Pak Muhammad Rasul almarhum ya, itu ahli hukum ya. Ahli hukum dia itu ya, orang hukum, alumni juga dari Padjadjaran ya. Terakhir beliau deputi bidang apa ya, lupa aku tuh, di BPKP ya. Dan kemudian Pak Amin Sunaryadi ya, itu satu linting dengan Sudirman Said. Tahu Sudirman Said ya? Siapa Sudirman Said? Dosen D4, Pak. Tahu aja kamu. Dosen D4, alumni kita di sini, mantan Menteri SDM ya. Pak misalnya satu linting, makanya pada saat Pak Sudirman Said itu menjadi Menteri SDM ya, Pak Amin Sunaryadi setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, dia menjadi Kepala SKK Migas ya, Ketua SKK Migas. Maka dia adalah alumni Pekenstan. Ya, jadi kalian harus berbangga diri bahwa kampus kita sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, level nasional. Ya, ada Pak Amin Sunaryadi, ada Pak Sudirman Said ya, di level legislatif juga ada. Ya, level legislatif juga ada Saiful Misbahun ya, kemudian presiden partai pun ada juga, presiden partai. Udah jadi presiden nih, alumni STAN nih, presiden partai dia.
Ahmad Saiku. Nggak tahu nggak Ahmad Saiku? Iya, tahu Pak. Maksudnya apa dia? Partai apa dia? PKS bukan Pak? Iya, itu Anumistan tuh, D4 tuh, dulu BPKP dia. Ya, jadi udah jadi presiden ya, tapi presiden partai ya, belum jadi presiden Republik Indonesia ya. Gak apa-apa, nanti suatu saat mudah-mudahan ada yang menjadi ini apa namanya presiden Republik Indonesia ya. Antara kita nggak tahu ya. Nah, apa namanya level institusi auditor ya, auditor seperti BPK ada sebelumnya tuh Pak Agus wakil ketua BPK itu Alumistan juga ya, Alumistan tuh. Sekarang kepala BPKP yang sekarang ya Pak Muhammad Yusuf Ateh itu Alumistan juga. Sebelumnya Pak Ada juga Alumistan. Jadi udah level nasional kita ya, udah level nasional. Ya, harus bangga kita ya bahwa PKS sudah melahirkan tokoh-tokoh level nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ya. SKB Gas bagus di tangannya Amin Sunaryadi karena semakin ini dia semakin kompeten dalam pengelolaan migas ya. Kemudian periode sekarang siapa yang dari Alumistan pimpinan KPK? Tidak tahu? Alexander Mawata. Betul ya, Pak Alex Marwata ya, Alumistan juga dia tuh ya, dia udah 2 periode tuh. Dan di BPKP sebelumnya ya. Jadi kalau periode 1 ada Pak Amin Sunaryadi, periode 2 ada Haryono Umar ya, periode 3 nggak ada, kosong ya. Periode 4 ada Pak Alexander Marwata, periode 5 juga ada Pak Alexander Marwata. Jadi kita sudah memiliki itu ya, tokoh-tokoh yang memang berkutat dalam dunia pemberantasan korupsi ya. Jadi, harus bangga kita ya. Oke. Nah, masalahnya kan gitu ya. Masalahnya dia. Jadi sekarang udah ada revisi nih. Ya, revisi terbaru nih ya. Revisi terbaru di Undang-Undang KPK nih. Ya. Revisi terbarunya. Nah, menurut kalian dengan ya, apakah ya, revisi terbaru ini ya membawa perubahan yang positif ya, atau sebuah kemunduran menurut pandangan kalian? Coba aku ke Alida. Baru Alida. Iya Pak. Aduh. Menurut Alida, kamu panggilnya apa? Ali apa? Alida. Alida. Alida Al ya. saya. Nggak boleh diputus ya. Menurut Alida, dengan revisi yang terakhir ini kira-kira pembahasan korupsi di Indonesia ini semakin cerah atau agak-agak suram nih, agak-agak mendung nih, menurut Alida? Enggak cerah sih Pak yang pasti. Hah? Gimana Pak? Kan ada endgame tuh di Twitter, betul nggak? Ya, Endgame tuh iya Pak. ada. Oke, menurut Alida jadi cerah atau semakin suram? Enggak cerah sih Pak. Semakin cerah ya? Enggak cerah. Oh, nggak cerah ya? Kenapa tuh, Alida? Masih banyak gitu Pak kasus-kasus yang mungkin masih belum terungkap kayak belum, pastinya masih banyak yang Sebenarnya permasalahannya lah ya. masih ya. Oke. Kalau Dimas, gimana Dimas? Menurut kamu Dimas? Iya Pak, permisi Pak. Menurut kamu gimana? Cerah atau suram atau mendung? Gimana Mas? Menurut kamu Mas? Halo, Dimas. Cerah. Cerah. Misi Pak. Hah? Cerah mendung bagaimana Pak? Prospeknya bagus
semakin bagus atau Pemberantasan korupsi itu Pak. Eh, semakin mendung Pak. Kenapa mendung? Selain yang barusan kemarin itu yang apa dibatasi gerak-geraknya tuh, juga yang barusan nih Pak, yang wawancara itu Pak. Wawancara, yang pertanyaan itu Pak. Iya, ya. Wawasan kebangsaan ya. Kebangsaan saya. Coba kita lihat ya. Ini adalah salah satu teman saya yang saya kenal ya. Kita coba cek ya. Dan saya kaget bahwa dia itu tidak lulus wawasan kebangsaan. Kita cek ya. Ini Bang Novel nih, ya dia sampai korban ya, menjadi korban. Bagaimana mata beliau nih udah nggak bisa ngelihat nih, dan sebelah kiri. Dan dia dulu yang menangani kasus simulator SIM, ketua timnya dia, ketua satgasnya dia. Ya, yang sini yang nggak melihat, yang nggak bisa melihat, yang ini hanya 40%. 40%, ya. Dan satu lagi teman saya, nah ini teman saya, Bang Budi. Kelihatannya begitu. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam ciri-ciri fisik saya gitu ya. Karena jenggotan gitu ya. Karena tingkah. Ini kan begitu. Di PK ini diatur sama yang jenggotan dan tingkah. Nah, Ini mantan polisi juga. Ya, mantan polisi juga sama seperti Bang Novel. Beliau yang menangani kasusnya ya mau jadi calon Kapolri itu loh. Siapa namanya? Yang mencetuskan jilid 3. BG tahu ya BG ya? Pernah dengar nggak BG? Budi Gunawan. Ini ketua satgasnya nih. Ya. Oke. Satu lagi teman saya kenal baik, satu lagi ntar ya. Tunggu ya. Banyak yang saya kenal di sini. Nah, ini satu lagi nih. Ini Nainggolan. Jadi orang-orang ini orang-orang yang luar biasa menurut saya ya. Tapi tadi ya mereka itu yang tadi saya screenshot yang 3 dan saya kenal dekat ya dengan beliau. Kalau Bang Novel pernah ini aja ya apa namanya tim olahraga ya karena dia harus olahraga. Kalau Bang Budi sama ya itu olahraga Aikido dengan saya bareng. Jadi cukup karena hampir dalam seminggu kita 2 kali latihan dulu ya. Jadi interaksi cukup sering ya, intens. Kalau Bang Nenggo tuh Andre Dedi Nenggolan ya. Aneh kan kalau disebut Taliban ya. Andre Dedi Nenggolan gitu ya. Masuk akal nggak disebut Taliban? Nggak mungkin lah.
Dia nyebutnya saya bukan Taliban, saya Saliban gitu. Ya, saya Saliban bilang gitu. Jadi dengung-dengung yang dilancarkan melalui media sosial bahwa ini adalah bagian Taliban tuh nggak masuk akal. Ya, kenapa tadi? Karena tadi ini ada orang yang ada di Nainggolan, ada yang namanya Rasa Mala Aritonang, gitu kan? Ada yang namanya Hotma Tambunan. Yang notabene tadi ya, dia nyebut saya bukan Taliban, saya Saliban. Nggak mungkin itu dianggap sebagai Taliban dong, mereka beda keyakinan kan gitu ya. Maka dengungan bahwa itu diatur tadi seperti disampaikan oleh Bang Budi, Taliban itu benar-benar sebuah upaya untuk merusak, ya merusak, membangun opini yang merusak bagi orang-orang yang seperti mereka itu, yang memang menurut saya notabene adalah orang-orang yang punya niat luar biasa. Dengan Andre Nainggolan saya S2 bareng dengan beliau pada saat di Australia. Jadi saya cukup mengenal dekat ya dengan beliau, pada satu kampus, bertetanggaan dengan bersangkutan. Bagaimana kita berjuang kan waktu itu sama-sama boleh dikatakan mengalami kehidupannya, struggling di negara orang kan gitu ya. Datang bersama ya, pulang pun tidak jauh berbeda. Gitu ya. Dianggap sebuah orang-orang yang nggak lulus TWK-nya. Saya waktu itu begitu dia masuk namanya itu saya kaget, ini si Nego kenapa nih? Saya langsung WA, Nego lu ada masalah apa kan gitu? Kok bisa begitu? Aku bilang nih yang salah berarti tesnya tuh ya. Kayak tesnya yang salah tuh. Kok orang seperti itu yang dedicated terkait dengan pemberantasan korupsi, tapi ternyata itu dianggap tidak lulus ya, tidak memenuhi syarat lah. Menurut saya ada yang keliru tuh. Saya nggak tahu detailnya seperti apa ya, tapi saya cukup mengenal orang-orang seperti itu ya. Menurut saya kayaknya tuh darahnya bukan lagi merah tuh, dia tuh darahnya merah putih gitu ya, buat republik ini. Tapi sayang hal-hal seperti itu atau orang seperti itu, saya nggak tahu akhirnya seperti apa nih ya. Tapi kelihatannya kalau saya berbicara dengan Bang Budi tadi itu ya, yang ketemu waktu itu kemarin saya di masjid ya, ngobrol cukup lama, 1 jaman lebih. Menurut beliau saya memang ini ada upaya tertentu ya, upaya tertentu dari pihak tertentu untuk tadi ya, ini apa namanya, orang seperti ini yang pernah menangani kasus-kasus besar itu akhirnya simpulnya itu tidak berdayakan lagi tuh ya, tidak berdayakan lagi. Memang pemberantasan korupsi ini tantangan luar biasa ya, perlawanannya luar biasa ya, tidak sederhana yang kita bayangkan ya. Oke, berarti ini ya suram dia depannya ya, suram ya. Coba nanti kita akan lihat ya 2 tahun atau 1-2 tahun ke depan lah, bagaimana penegakan hukum khususnya ya, penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi. Boleh kalian kalau lagi ada waktu-waktu luang ya, nonton video Endgame itu ya, yang punya itu Watchdog, ada di YouTube ya. Itu nanti kalian lihat, boleh statement dari Bang Novel, Bang Rasa Maritonang ya, kemudian Bang Budi, Bang Nego, itu lihat aja statement beliau. Itu statement yang keluar dari mulut yang menurut saya relatif bersih ya, karena saya mengenal dekat dengan mereka. Nah sekarang bicara tentang ini apa namanya, kenapa sih korupsi bisa terjadi kan gitu ya? Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Nah, di sini kita coba lihat nih ya, faktor-faktornya nih ya. Kenapa korupsi itu terjadi? Faktor-faktor bisa menyebabkan terjadinya korupsi ya. Nah secara garis besar ada 2 faktor. Ya, ada 2 faktor tuh. Ada faktor internal, ya, ada faktor eksternal. Yang itu dari dalam diri kita nih, ya, dari dalam diri kita yang internal. Ya, dari dalam diri kita yang internal. Menurut Nurul Faizah, kalau Nurul, laki-laki yang sukses itu seperti apa sih Nurul? Menurut Nurul nih,
seorang laki-laki yang sukses itu seperti apa menurut Nurul? Dianggap sukses? Yang banyak mobilnya kah? Yang sudah punya kepribadian kah? Ya, rumah pribadi, mobil pribadi. Gimana menurut Nurul? Itu sih Pak, mau kerja keras. Oh, laki-laki yang dapat itu laki-laki yang mau kerja keras ya? Iya. Oh. Misalnya gimana Nurul? Contoh gimana? Ya bisa apa sih namanya, mengambil kayak kerja keras sama tanggung jawab juga sih Pak. Oke. Orang sukses seperti apa di mata Nurul? Orang sukses sekarang nih, kan jelek nih orang sukses menurut Nurul seperti apa? Orang sukses menurut Nurul? Kalau orang sukses udah punya kerjaan yang kayak settle gitu sih Pak. Atau ya? Iya. Oke. Kalau orang yang ini kayak seperti kan suka ada di acara-acara TV itu ya, yang memamerkan kekayaan tuh ya, banyak tuh ya, kayak apa tuh, siapa tuh YouTuber tuh, yang rambutnya jingkrak tuh, yang rambutnya kayak burung beo, melintar itu apa? Atta Halilintar ya, Atta Halilintar. Ada yang fansnya di sini Atta Halilintar kah? Subscribe. Menurut kamu hal seperti itu sukses ya? Dianggap sukses ya? Kayak benar-benar Atta Halilintar tuh yang pamer-pamer kemewahan ya. Sukses sih Pak. Dia tahu bisa manfaatkan kayak kesukaan orang Indonesia itu lihat apa gitu. Jadi dibikin konten. Momennya ya berarti ya? Iya. Bukan dari sudut hartanya ya? Iya sih Pak. Oke. Thank you Nurul. Iya Pak. Alfiana gimana Alfiana? Kalau ada kan suka di media tuh yang melihat harta dipamerin ya segala macam lah. Kayaknya semuanya. Atau kayak ini deh. Misalnya, tahu gak kemarin, ini kita agak ini dikit ya, ambil contoh aja ya. Kemarin tahu gak artis Ayu Ting Ting, Alfiana? Iya Pak. Tahu artis Ayu Ting Ting gak? Nggak tahu Pak. Hah? Gak tahu? Tahu Pak. Tahu ya? Iya. Suka lihat di TV ya? Iya Pak. Kemarin dia gagal menikah katanya gara-gara apa? Gara-gara mahal ya? Yang sama dokter itu Pak atau yang mana Pak? Yang sebelumnya katanya gara-gara mahal ya? Minta berapa miliar dia? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Jadi Nggak tahu Mas. dia kalau nggak salah dia minta uang berapa miliar gitu sebagai maharnya tuh. Ya akhirnya ini kalau nggak salah ya di media kan, tapi nggak dibuka tuh ya. Ini contoh saya melihat aja di media apa sih kok rame banget gitu ya. Sehingga yang cowok nih mundur teratur kan. Wih uang gede banget nih kan gitu sebagai mahar, mundur teratur, pasukan balik kanan gerak kan gitu, cap mundur teratur, tek. Nah, kira-kira nanti Nabila akan mencontoh hal tersebut gak? Atau bagaimana? Punya pandangan lain gak? Suatu saat ya, someday kan kita nggak tahu ya. Sesuai sama kemampuannya Pak. Oh serius nih? Iya Pak. Kalau takutnya nanti memberatkan salah satu pihak, nanti malah jadinya nggak jadi Pak. Oh begitu. Apa ya tuh? Tuh siapa tuh di antara kalian para cowok tuh ya? Tuh udah kasih tahu tuh, Vira nggak mau ngeberatin tuh katanya itu. Ya Said ya, Awi ya, Cahyo ya, ada peluang tuh ya. Oke, jadi sebagai itu aja supaya nggak terlalu ngantuk ya. Ini kalau kita kaitkan ya tadi dengan hal seperti itu ya, apalagi di kalau saya lihat di dunia selebriti ya, nggak ngerti lah saya ya. Karena saya bukan bagian dari itu. Itu kan segala sesuatu dinilai dari materi ya. Dari materi itu. Ya, jadi banyak orang, saya juga pernah ngalami lah di stereotyping seperti itu ya. Wah, kalau orang Kementerian Keuangan nih kalau nggak kaya bohong nih kan gitu ya. Jadi segala sesuatu dinilai dari uang, dari materi. Ya, ini faktor internal nih. Faktor internal dari dalam diri kita nih, ya.
Dan bagaimana banyak sekali ya orang-orang tertentu ataupun dari keluarga kita, saya yakin ada juga ya, yang memandang gitu kan ya, memandang bahwa semuanya itu segala sesuatunya itu diukur dari harta ya, dari uang, dari kekayaan ya. Kesuksesan bisa diukur dari kekayaan ya. Saya pun pernah ngalami itu ya. Mungkin saya pernah cerita di kelas ini kali ya, yang waktu itu lulus D4 kan, mungkin setahun 2 tahun ya, kemudian saya punya uang sedikit lah ya, daripada waktu saya pikir udahlah saya belikan rumah dulu lah di daerah jauh lah ya, daerah jauh, daerah Bogor gitu kan. Dan ada daerah Bogor nggak di sini? Mahasiswa sini? Ada dari Bogor nggak? Saya Pak. Hah? Siapa? Karlina Pak. Di mana Bogornya? Tidak. Udah deket Sukabumi sih Pak. Oh, dari Sukabumi ya. Berarti tahu-tahu daerah Bojonggede, Cilebut ya. Iya Pak, enggak Pak. Bogor kota tuh. Ya. Iya. Bogor kota ya. Nah, kan aku pernah tuh waktu itu ini apa namanya, membeli rumah ya secara kredit ya, dengan tipe 60. Oh, bayangin. Bukan luas bangunan tapi luas tanahnya 60 ya. Seorang akuntan lah gitu. Akuntan lulusan Pekenstan gitu kan. Beli rumah 60 meter daerah Cilebut ya, udah Bogor tuh secara kredit gitu kan. Nah itu saya kaget juga tuh. Begitu pada saat saya ini apa namanya, akad kredit ya, ditanyain saya, Mas ini lulusan stan? Iya. Kenapa Mbak? Oh, gitu ya. Serius nih kredit di sini gitu. Emang ada yang salah kan gitu kan? Enggak, dia bilang dia membandingkan dengan ininya yang sebelum-sebelumnya. Ya dia bilang, teman-teman saya lulusan stan, wah rumahnya gede-gede loh. Di Taman Yasmin sini nih, Taman Yasmin tahu ya? Ya. Itu gede itu. Ya, luas-luas. Daerah-daerah elit lah. Ya, daerah elit termasuk. Di sana bukan di sini katanya itu ya. Loh, aku bilang loh, emangnya kenapa kok semuanya, saya bilang gitu, kenapa harus dinilai dengan materi gitu kan? Enggak, saya bingung aja gitu. Saya bingung aja kok kamu malah di sini gitu kan, sudah kecil, sudah rumahnya kecil, kemudian apa namanya, cicilan lagi gitu kan, kredit lagi gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang akan kalian hadapi gitu ya, bahwa pihak-pihak tertentu ya menilai segala sesuatu dari materi, dari uang ya, dari seberapa banyak kamu memiliki kekayaan. Nah, itu dari internal kita tuh, makanya internal kita ini harus diberesin dulu nih di dalam diri kita nih ya, bahwa betul kita butuh materi, butuh uang ya, itu nggak bisa dipungkiri, tapi itu bukan semuanya ya, bukan segala-galanya ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur nanti nih ya, pandai-pandai bersyukur kalian sudah di tingkat akhir D3 kan gitu ya. Nanti begitu selesai ini segera dapat tempat kan gitu, insya Allah, baik di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Keuangan. Syukuri itu ya, syukuri itu bahwa dalam suasana yang seperti ini ya, di mana banyak orang yang tadi ya diistirahatkan ya, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, kalian sudah tempatnya ada ya, tempatnya ada, udah tersedia. Syukur itu, walaupun nanti mungkin penghasilannya ya karena baru kan gitu ya, tidak sesuai dengan apa-apa yang tercermin di media, apa-apa yang kalian baca di media ya. Jadi yang hal-hal seperti ini dalam diri kita tadi itu ya, sifat-sifat keserakahan kan gitu ya, sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat yang tadi ya menilai segala sesuatunya dari materi ya kan, atau gaya hidupnya ya yang sangat konsumtif gitu kan, segala sesuatunya pengen serba branded kan gitu ya, pengen serba yang merek luar negeri gitu. Nah itu harus dikendalikan tuh dalam diri kalian ya, dikendalikan dalam diri kalian tuh, karena itu datangnya dari dalam tuh. Kalau kalian punya sifat greedy, punya sifat tamak ya, apa aja gak puas, apa aja gak puas. Begitu lulus ya pengennya begini gitu kan, dan penghasilan segini pengennya begini. Kalau ilmu boleh gak puas ya, kalau ilmu boleh silakan cari terus ya, karena kalau ilmu dapat puasnya nanti kalian gak maju-maju.
gaya hidup konsumtif dia dikendalikan juga nih. Kendalikan karena tadi itu yang salah satu mendorong ya. Salah satu mendorong kita berbuat hal-hal yang negatif kemudian hari. Ya, bagaimana gaya hidup konsumtif yang kayak yang cenderung ke branded gitu ya, merek branded gitu kan. Yang mendorong kita bisa terjebak ya dalam pola hidup yang membutuhkan biaya sangat besar. Yang akhirnya nggak cocok ya dengan penghasilan sebagai ASN di pemerintahan. Tapi kalau kalian bersyukur nanti nikmatnya akan semakin ditambahkan. Ya, semakin ditambahkan. Nah, di sini ya dia harus dikendalikan sifat greedy ya, sifat tamak ya, gaya hidup yang konsumtif ya, kemudian moralitas harus diperkuat bahwa godaan akan datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena kalian orang-orang yang cerdas di bidang keuangan, ya, cerdas di bidang tata kelola keuangan. Nanti kalian akan tahu deh celah-celahnya. Ya, setelah tahu celah-celahnya pasti, ternyata bisa diakalin nih. Nah, itu hati-hati tuh kalau berpikir seperti itu ya. Oke. Satu sisi juga aspek keluarga nih ya. Jangan sampai nanti ya suatu saat mungkin saya nggak tahu ya kalian berkeluarga atau nanti ada dari keluarga besar kalian mendorong kalian tuh ya. Mendorong kalian untuk tadi tuh digosok-gosok ya. Itu berhasil tuh punya ini ya. Nanti itu ya bisa dari orang tua ya, bisa dari om ya, bisa dari tantenya, bisa dari Pak D atau Bude atau dari kakak atau adik ya. Nah, hati-hati juga nih ya. Jelaskan secara baik-baik ya bahwa ini hak-hak kamu sebagai ASN ya, baik di Kementerian Keuangan atau di kementerian lain ya, itu adalah hak yang kamu peroleh sehingga jangan sampai segala sesuatunya dibanding-bandingkan ya, dibandingkan. Oke, kemudian yang dari luar ya, ada satu sisi dari sikap masyarakat nih ya, sikap masyarakat yang mereka boleh dikatakan permisif ya, atau mungkin membangga-banggakan ya orang-orang yang melihat dari sudut kekayaan ya. Kalau orang ini kaya walaupun mereka nggak tahu ya, misal dari korupsi atau sebagaimana, itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Atau tadi ya keberhasilan ya diukur dari materi yang dikuasai oleh seseorang di pandangan masyarakat. Hati juga ya. Jadi kita harus bisa membawa diri ya kalau kita nanti berkomunikasi dengan anggota masyarakat ya. Dari sudut kepemimpinan ya, menurut Eririana nih ya, salah satu pimpinan KPK tuh ya, kadang pemimpin kita yang tidak memberikan teladan. Nah, jadi kalian nanti suatu saat pasti punya pimpinan nih ya, punya bos ya, punya atasan. Ya, berbahagialah pada saat kalian memperoleh pimpinan yang memiliki visi yang sama, bahwa tadi ya sifat-sifat greedy, sifat-sifat ketamakan itu tidak ada di diri pimpinan kalian. Tapi kalau kalian dapat yang sebaliknya, penderitaan tuh buat kalian tuh ya. Ternyata tapi ya, kalian bisa bawa diri tuh. Kalau poin nomor 2 saya rasa sudah relatif ya. Penghasilan sebagai ASN ya, saya rasa sudah relatif lebih bagus ya dibandingkan zaman saya dulu. Waktu zaman saya itu dibandingkan dengan yang lain ya, boleh katakan sedikit lah ya. Tapi kan perbaikan itu pasti ada. Ya sekarang kan kalau nggak salah, kalau kalian nanti tamat 2C aja gitu ya, kalau kan 2C di Kementerian Keuangan kan sudah lumayan tuh ya, mungkin bisa terima sekitar di atas 5 gitu kan ya, di atas 6 lah saya yakin ya, 2C itu. Jadi boleh katakan untuk diri kalian sebagai individu yang baru bekerja, saya yakin lebih dari cukup tuh ya, lebih dari cukup. Kalian boleh lihat tuh di mana di media banyak tuh ya, daftar-daftar gaji pegawai, kemudian tunjangan kinerjanya berapa, itu ada tuh di situ tuh ya di media. Jadi kalian boleh bisa berhitung-hitung lah. Kalau menurut saya kalau rendah udah enggak lah ya, penghasilan terasa sudah relatif ada perbaikan. Tapi kalau penegakan hukum, nah ini dia masalahnya menjadi masalah kita nih ya. Kemudian integritas yang rendah ya, nah ini juga masalah kita nih. Tapi di Kementerian Keuangan saya yakin sudah relatif lebih bagus ya.
karena pengawasannya ketat di Kementerian Keuangan ya, ada Inspektorat Jenderal ya, ada kepatuhan internal di masing-masing ditjen ya, yang memantau terus ya perilaku dari pegawai ya. Kemudian pengawasan internal tadi ya, kemudian coba lingkungan kerja ya, tim kerja ya, rekan kerja juga bisa mendorong ya, bisa mendorong kita terjerumus dalam situasi yang cenderung ke arah koruptif ya. Nah kemudian juga diperkuat nih ya rasa kesolehan kita ya, sesuai dengan agama yang kita yakin ya, agama masing-masing ya. Kalau kalian beragama Islam ya, upayakan untuk menjalankan ibadah ya sesuai dengan kewajiban-kewajiban kalian, termasuk juga pada agama Kristen atau Nasrani juga demikian ya. Jangan sampai lupa waktu ya, kalau waktunya beribadah, waktunya bermain, waktunya belajar, tinggal bagi waktu aja. Nah, oke. Kemudian cewek ya, ada faktor politik ya, ada faktor hukum, faktor ekonomi, faktor transnasional. Transnasional ini faktor lintas negara ya. Jadi kalau negara-negara tertentu ya memandang korupsi itu sebagai ini tempat datangnya uang ya. Faktor politik ya, kalian tahu sendiri ya. Ini kan sistem politik kita yang desentralisasi, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Kadang masyarakat belum siap ya. Maksudnya belum siap itu dia lebih banyak memperdagangkan suara ya. Dia belum berbicara tentang what will you do ya bila kamu memimpin daerah kami. Nah, kalau di Jakarta lebih baik tuh, relatif ya lebih baik. Jadi dia berupaya untuk memiliki program-program pekerjaan gitu ya. Saya rasa di Jawa lah ya, dengan kondisi seperti ini sekarang udah banyak tuh ya pilkada-pilkada yang disiarkan oleh televisi lokal. Harapannya masyarakat bisa paham. Ini pemimpin ini mau melakukan apa nih? Ya, kalau dia diberikan kesempatan untuk memimpin, ya, dia mau melakukan apa? Kan gitu, ya. Kalau seandainya untuk memimpin aja dia sudah mempergunakan uang, ya, udah dah, repot dah itu ya. Repot pasti nanti pada saat dia berkuasa atau memimpin, dia akan mencoba untuk menarik kembali uang-uang yang telah dia keluarkan. Ya, di sini ya, dari politik kan gitu ya, bagaimana penggunaan uang dalam proses pemilihan kepala daerah khususnya atau proses politik ya. Bedakan antara ongkos politik dan dari politik. Ya, kalau ongkos politik berarti si calon ini bergerilya meyakinkan audiens ya, pasti ada ongkosnya kan gitu ya. Dia dari sini ke tempat sini pakai transportasi kan gitu ya. Kemudian nanti pasti menjamu masyarakat di situ, itu ongkos politik lah. Tapi kalau dia membeli suara, ya kamu pilih saya kasih uang segini, namanya money politik tuh. Ya, ini bahaya. Dan bahaya buat tatanan demokrasi kita. Karena nanti si calon yang terpilih, kalau dia banyak menggunakan uang, pasti dia akan mencari celah bagaimana mengembalikan uang ke dia. Ya. Faktor hukum bisa dari sisi dua aspek ya, aspek hukumnya dan aspek penegakan hukumnya. Aspek hukumnya berarti undang-undangnya ya, peraturan-peraturannya itu banyak yang menimbulkan multitafsir ya, atau terjadi kontradiksi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain begitu. Walaupun itu diupayakan dengan harmonisasi ya, harmonisasi. Kemudian aspek penegakan hukumnya tuh ya, aparatnya nih ya, bagaimana aparat bekerja ya, mulai dari polisian ya, kejaksaan, kemudian hakim ya, kemudian lapas nih ya, pembina lapas ya, yang mengelola ataupun membina para tahanan yang dijatuhi hukuman. Ini masih banyak permasalahan-permasalahannya ya. Faktor ekonomi ya, tadi ya, bagaimana kalau dari sudut upah ya, tingkat tenaga kerja kita sudah relatif baik lah ya, walaupun kebutuhan juga banyak gitu ya. Tapi menurut saya Indonesia tidak lagi mengandung konsep upah murah lah ya, udah nggak balik ke itu, tapi upah yang layak ya, bukan upah murah, upah yang layak. Kemudian faktor organisasi ya, nah ini dia nih, kita lihat dari organisasinya ya. Kenapa kok misalnya
di Kemensos selalu terulang kasus korupsi kan gitu. Itu organisasinya berarti kan, mulai dari Bakhtiar Hamzah sebagai Mensos, kemudian terakhir dengan Julian Batubara yang tersangkut juga kasus korupsi. Kan seperti itu. Menteri-menteri itu ya, level menteri itu ya, Idrus ya waktu jadi Mensos. Kemudian kenapa Kementerian Keuangan ya level menterinya jarang terkena kan gitu ya. Tapi kalau oknum yang di tataran bawah ada kan gitu. Itu nggak bisa dipungkiri karena pegawainya udah 70.000 orang kan gitu ya. Mau nggak mau atau lebih dari 70.000 sehingga oknum pasti ada yang bermain di situ ya. Bagaimana organisasi itu mencoba untuk membenahi ya, organisasi supaya dia mampu memitigasi peluang-peluang terjadi korupsi. Ya. Oke, nah, jadi kalau ada keteladanan di organisasi itu ya, kalau pemimpinnya memiliki keteladanan, insya Allah yang di bawahnya juga bisa mengikuti ya. Keteladanan, ada sistem pengawasan ya, manajemen sumber daya manusia yang terstruktur, ya, insya Allah nanti bisa memitigasi itu ya munculnya faktor yang bisa mengakibatkan korupsi. Nah, ada beberapa teori nih ya, beberapa teori yang menyatakan korupsi itu bisa terjadi karena beberapa faktor nih. Ada faktor kultural determinisme ya. Dia melihat bahwa di Indonesia khususnya ya, karena hasil risetnya Theodore Robertson Stave ya, ada kecenderungan masyarakat di kalangan bawah itu ya, itu tadi ya, karena mungkin pas kerajaan dulu gitu ya, suka ngasih sesuatu tuh ya, ngasih sesuatu kepada gitu ya, kepada kepada ASN-nya ya, kepada aparatur sipil negaranya tuh. Ada kecenderungan seperti itu, mungkin kalian dari dulu itu kalian masih terbawa ada budaya-budaya itu ya. Padahal nanti kalau kalian nanti bertugas ya, kalau kalian nanti bertugas di setiap instansi pemerintah ya, jelaskan itu ya, bahwa itu adalah haknya dia sebagai warga negara. Kemudian kewajiban-kewajiban kita ya sebagai ASN memberikan pelayanan ya, tanpa harus ada hadiah ataupun itu ya, pemberian dalam bentuk apapun ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan nih kepada masyarakat bahwa haknya mereka itu memperoleh pelayanan. Kewajibannya aparatur ya ASN ini adalah memberikan pelayanan ya, tanpa harus ada iming-iming ataupun pemberian. Ucapan terima kasih sudah sangat luar biasa ya, ucapan terima kasih dari masyarakat itu sudah membahagiakan kita bahwa kita memberikan pelayanan yang terbaik dan itu diapresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih. Oke, kemudian ada teori match and skin ya, Albert Merton nih ya. Ini korupsi terjadi karena perilaku manusia ya, oleh tekanan sosial. Tadi itu ya, pandangan-pandangan masyarakat, misalnya stigmatisasi kalau orang dari sini ya, Kementerian Keuangan atau dari kerja di DJP atau bea cukai kalau nggak kaya berarti bohong tuh. Itu kan stigma tuh ya, stigmatisasi itu berarti ya. Ini menjadi tekanan di bagi kita. Nah, makanya itu jangan sampai kita tertekan tuh ya, kita bisa mengantisipasi ya, bisa menjelaskan bahwa itu hal yang keliru ya, hal yang keliru seperti itu ya. Ada juga teori solidaritas sosial ya, ini Emil Durkheim nih ya. Sebenarnya manusia itu pasif ya kan gitu, pasif dalam pengertian dia bisa baik ya, dia juga bisa berbuat buruk kalau ada yang mengajaknya. Ya, ini bisa menimpa buat diri kita nih ya. Makanya kita harus pandai-pandai memilih teman nih. Ya, kalau kita lihat bahwa teman-teman kecenderungannya tadi ya, kecenderungannya ke arah yang kurang bagus ya, ke arah yang buruk. Nah, kita coba untuk berusaha tidak terlibat lebih jauh lagi. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa teman-teman kita ini selalu berupaya untuk ke jalan yang bagus ya, yang baik, nah kita coba ikut berpartisipasi. Jadi kalau dari istilahnya apa? Kalau bergaul dengan pedagang minyak wangi ya, maka kita ikut wangi kan gitu ya. Karena kena wanginya tuh. Tapi kalau kita bergaul dengan misalnya ini bukan mendiskreditkan profesi tertentu ya, enggak ya. Kalau kita bergaul dengan misalnya petugas kebersihan gitu kan, ya pasti kita akan kena baunya juga kan gitu ya. Kan gitu.
Kalau kita berjalan di pinggir kolam renang, mau nggak mau pasti ada hal-hal yang bisa membahasakan kita kan. Jadi ini bahwa watak kita bisa dipengaruhi oleh pihak tertentu ya. Sifat kita bisa dipengaruhi oleh pihak tertentu. Ya, mudah-mudahan kita bisa memilah nih ya. Kita bisa memilah serta tahu ada teori solidaritas sosial ini ya. Kita bisa memilah mana rekan kita yang membawa kebaikan dan mana rekan kita yang bisa menjerumuskan kita pada keburukan. Ya. Kemudian ada GON teori ya. Di kesingkatan nih GON. Ya, kalau GON berarti G-nya greedy ya. Greedy berarti tadi ya keserakahan tuh. Muncul dari dalam kita nih. Dari dalam diri kita di greedy. Ya, ini muncul dari dalam internal. Kemudian ada opportunity ya dari luar nih. Dari luar opportunity. Kesempatan ya. Kalau ada sistem yang lemah ya kan. Kalau nggak ada pengawasan ya, kalau tidak ada yang mengingatkan, nah itu orang bisa mengabaikan. Ya, opportunity itu berarti itu ya. Kemudian ada needs-nya nih. Ya, kita sebagai ini ASN ya, pasti banyak kebutuhan ya, gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, nah insya Allah kita bisa mengendalikan kebutuhan-kebutuhan kita juga. Ya. Jadi bukan keinginan ya. Kalau kebutuhan perlu ya. Tapi kalau keinginan, nah itu repot nih. Saya ingin A, kalau keinginan nggak selesai ya. Tapi kalau kebutuhan, ya kita pasti akan membeli hal-hal yang kita butuhkan. Ya, kemudian exposure itu pengungkapan. Ya kalau itu diungkapkan, kalau ada kejadian tentang ini kecurangan ataupun kejahatan, ya diungkapkan supaya masyarakat tahu. Ya, masyarakat tahu dan itu menjadi pelajaran buat mereka. Tapi kalau didiamkan, nanti ada pesimisme. Ada pesimisme bahwa kecurangan ini akan terus-menerus terjadi. Ya, terus terjadi. Kemudian ada equation theory nih, ya, punyanya Robert Gilgard nih. Pada saat ini monopoli ya, dan diskresi, tapi minim akuntabilitas, maka potensi korupsi sangat besar. Ya, maka ada pendapat dari Lord Acton kalau salah itu ya, jadi bangsawan Inggris ya. Power ya, tend to korup ya. Kita kalau punya kekuasaan atau kewenangan itu cenderung ya. Jadi memiliki kecenderungan untuk berbuat korupsi. Ya, power tend to korup. Tend ya. Maksudnya kecenderungan ya ke arah korupsi. Tapi absolute power berarti dia absolute korup. Tapi kalau kekuasaan itu mutlak ya, nggak ada yang mengawasi. Kemudian tadi ya, nggak ada yang mengatur, nah itu berarti dia akan korup secara mutlak, kayak gitu ya. Kemudian ada fraud triangle theory ya, di mana ada 3 faktor ya yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi ya atau kecurangan. Ya, di sini fraud sebenarnya. Ada pressure ya, tekanan ya, tadi karena kebutuhan, karena dari keluarga ya, pandangan dari masyarakat, itu kan pressure semua tuh ya. Ada opportunity ya, kesempatan ya, sistemnya lemah ya, pengawasannya kurang ya, bisa bisa dipermainkan sistemnya, itu peluang untuk melakukan korupsi. Kemudian rasionalisasi ya, merasa bahwa tadi itu ya yang kita bahas di awal, banyak Pak yang melakukannya Pak, nah, kan jadi kayak rasionalisasi itu korupsi wajar dong. Padahal tadi ya, kalau kita udah tahu, kalau kita paham bahwa ternyata korupsi merusak ya, ternyata korupsi memberikan dampak yang negatif tadi ya, ke demokrasi, ke ekonomi tadi. Berarti ini kita harus bisa mengubah pola pikir kita ya, pola pikir kita bahwa korupsi ini bukan harus dilestarikan ya, tapi harus dihindarkan ya, harus diberantas, harus diperangi ya, harus ditinggalkan. Ya, kita tidak perlu dekat-dekat ya. Dekatnya jangan gitu ya. Tidak perlu dekat-dekat. Ya, apalagi terlibat kan gitu. Oke, kemudian ada fraud diamond ya. Ini pengembangan dari fraud triangle ya. Jadi di samping ada pressure, opportunity dan rasionalisasi, menurut Wolf and Emerson itu ada kapabilitas. Ya, jadi orang yang melakukan punya kapabilitas tuh. Ya, orang punya kemampuan untuk melakukan itu. Ya, melakukan korupsi itu. Kemudian ada Pentagon ya, 5 aspek sekarang ya. Jadi dari fraud
dari triangle itu pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Ada lagi tambahan ya, yaitu arrogance dan kompetensi. Jadi arogan itu berarti dia sifat superioritas ya, merasa yang paling hebat, merasa yang paling jago gitu ya, paling berhak gitu. Sama satu lagi kompetensi sama tuh ya, kapabilitas tuh, dia punya keahlian itu, punya kemauan untuk melakukan itu. Itu teori-teori ya berkaitan dengan ini apa namanya kecurangan ataupun korupsi ya, khususnya korupsi di Indonesia ya. Karena kalau lihat dari surveinya ya, Indonesia itu yang paling besar kecurangan itu adalah korupsi, yang paling besar ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau dampak bisa baca sendiri ya. Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, apa Widya? Kan ini saya cari di internet ya Pak, yang pekan lalu itu pada hari Kamis, tepatnya tanggal 20 April 2021. Jadi Ketua KPK Firly Bahuri itu menyampaikan konversi pers dan menetapkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada dugaan perkara jual beli jabatan di pemerintahan. Nah, salah satu dari 3 orang tersangka itu yakni penyidik KPK. Nah, jadi menurut Bapak nih Pak, kan tadi kan udah ada penyidik KPK itu kan udah melakukan apa sih kayak peraturan untuk memberantas korupsi. Nah, kok bisa Pak, orang dalam melakukan itu? Jadi apa sih Pak yang harus dilakukan sebenarnya? Gimana cara hukum itu memperbaiki benar-benar memberantas? Ya, thank you Widya. Ini bagus pertanyaannya nih. Kok penegak hukum malah melanggar hukum gitu ya? Yang harusnya dia ini. Nah ini kalau saya lihat ya tadi kita lihat dari latar belakangnya dulu ya. Maaf, saya bilang. Ternyata yang sekarang ini terjadi nih, yang kemarin terjadi nih ya, itu latar belakangnya dilihat dari dia dari penyidik kepolisian tuh. Kita nggak tahu latar belakang dia apa, bagaimana ini dia selama di kepolisian. Yang pertama itu dulu. Nah, yang kedua ini kayaknya dari sudut internal di KPK itu kayaknya ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu, khususnya dalam proses rekrutmen ya. Jadi kan kalau nggak salah si S nih, si S disebutkan ya, Robin Hood ya, apa ada kata si Robin Hood ini ternyata yang tertinggi tuh pada saat direkrut secara kecerdasan ya. Dan memang dia ini tinggi bagus sehingga direkrut tuh, tapi ternyata nggak tahu ya secara emosional gitu kan ya, secara gaya hidup ya, secara apa namanya pandangan hidup dia tentang kekuasaan ya, tentang kesempatan itu kita nggak tahu tuh. Karena yang saya pahami ya Widya di sana itu ya, pada saat memeriksa itu pasti ada kamera yang merekam. Jadi saya pernah mengalami itu ya. Jadi kalau kita meminta keterangan ya, atau wawancara kepada orang yang diduga melakukan kejahatan, itu ada rekamannya tuh, ada kameranya. Jadi saya yakin kalau dia apa nyebutnya niat di dalam itu melakukan, dia agak susah tuh, agak susah kalau dalam. Nah ini kan terjadi karena dia punya koneksi ya, karena dia punya koneksi nih. Jadi berkata kalau faktor eksternalnya nih, bukan karena di dalamnya nih, tapi kalau dia karena faktor eksternal, karena ada yang menghubungi dia, ya dalam hal ini adalah salah satu pejabat ya di negeri ini ya, itu menghubungi dia bagaimana kalau seandainya orang ini pengen tahu sebuah kasus. Nah mulai apa namanya penyimpangan itu mulai terjadi. Padahal di undang-undangnya diketahui terus jelas tuh, penyidik yang tidak boleh memiliki hubungan ya, maksudnya itu relasi ataupun bertemu aja ya, itu nggak boleh kepada orang yang diduga akan kepada tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan tersangka ya. Jadi antara pimpinan dan pegawai ya, kalau dia ada orang tersangka ya, ataupun orang lain yang ada hubungan dengan tersangka, itu nggak boleh ketemu. Nah dia udah mulai tuh ya, begitu di dalam kantor adem gitu kan, gak bisa berhasil, tapi ternyata di luar bermain dia. Dan dia yang perlu dikuatkan lagi nih, bagaimana memperkuat perilaku ya, dalam pengertian pengawasan ya kepada orang-orang atau individu tertentu yang memiliki jabatan strategis ya,
supaya dia bisa mengurangi itu ya, menghindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal tuh. Karena kan itu pertemanan cuman karena temannya tahu bahwa dia ini penyidik KPK, dia minta bantuan. Nah, bantuan ini ada imbalannya. Kayak gitu Widya. Sehingga terjadilah yang tadi namanya suap penyuap tadi itu. Bahkan faktor eksternal berarti itu. Ya tadi pressure ya dari keluarga atau dari teman ya kan, atau dari masyarakat yang tahu, itu bisa menjadi pressure buat kita untuk tadi ya terlibat dalam korupsi. Nggak hanya di KPK gitu ya, mungkin juga nanti kalau misalnya Widya ditempatkan di DJP gitu ya, tahu nih bahwa Widya orang DJP nih, jabatannya apa? Pemeriksa pajak. KPP mana nih? KPP Gambir 3 misalnya gitu kan. Ada saudaranya yang lagi punya masalah pajak. Bisa terjadi loh Widya ya. Nanti menghubungi Widya, gimana cara bantuin perusahaan saya nih supaya bayar pajaknya bisa dinegosiasikan. Itu kan contoh aja. Yang tadinya pertama biasa, tapi karena tahu bahwa dia orang pajak, punya kekuasaan memeriksa pajak misalnya gitu kan, sebagai auditor pajak, nah itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu tuh. Nah, makanya tadi ya, pas kita diskusi, kita juga coba lihat teman kita ini membawa kebaikan atau bisa menjerumuskan kita nih. Ya, pada saat kamu tahu bahwa ini bakalan bisa menjerumuskan saya, kamu harus sudah ambil itu tuh. Sudah ambil ancang-ancang, ya tidak terlibat jauh, tidak terlibat lebih jauh lagi dalam pertemanan itu. Kalau seandainya kamu udah bisa membaca, makanya kamu harus ini nih, insting kamu sebagai auditor, kan kamu belajar auditing nih ya, baik secara teori maupun praktek ya. Yang namanya skeptism tuh, maksudnya itu tanda tanya gitu ya, itu harus dibangun terus tuh, supaya kita tidak terjebak ke dalam situasi atau kondisi yang bisa menyulitkan kita di kemudian hari. Nanti di penugasan gitu ya, jadi gak hanya di KPK kemarin itu, yang seperti kasusnya Pak Robin itu, di Kementerian Keuangan juga banyak, ya, khususnya kalau yang berkaitan dengan penerimaan negara, baik itu perpajakan, ya cukai maupun yang tadi itu. Pernah dengar nggak kalau kasus yang pejabat di JPK, perimbangan keuangan? Ada eselon 4 ya, eselon 4 akhirnya kena kasus juga tuh. Karena tadi ya, dia punya rekan yang di daerah, kemudian rekan di daerahnya ini pengen tahu berapa sih alokasi dana saya APBD. Akhirnya dikasih tahu, tapi memberitahu itu ada imbalannya. Kayak gitu. Jadi kita nanti kekuasaan kita, kewenangan kita harus diperlukan hati-hati. Dan kita harus bisa membaca bahwa ini bisa menjerumuskan kita atau tidak. Ya, supaya kita tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Ya. Lingkup tugasnya macam-macam ya. Di JPK ininya seperti itu, kerawanannya. DJP pemeriksaan misalnya gitu. Bea cukai juga pemeriksaan. Ya. Thank you Widya dan yang lainnya, karena udah mendekati waktu. Terima kasih Pak. Selesai ya. Thank you ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya buat diskusi kita hari ini, sangat menarik ya. Kemudian saya ucapkan selamat sore. Saya tutup dulu ya kelas ini ya. Pak, gimana UTS-nya? UTS-nya bagus-bagus ya. Insya Allah UTS-nya bagus-bagus. Siapa ya? Mas itu ya, siapa? Alwi ya. Tapi bagus-bagus Mas Alwi. Alhamdulillah, ininya rata-ratanya di atas 80. Ya, rata-ratanya di atas 80. Ya, tapi mungkin ada juga yang belum dapat 80 ya. Ada, tetapi di kelas 23 kan ya? 32 Pak. Hah? 32 Pak. Oh, bukan 23 ya? Oh, berarti salah. Kalau 32 berapa Pak? Oh, belum saya tahu. Sorry. belum ya. Nanti ya, saya pastikan. Bukan 23 ya, salah berarti saya baru ngitung yang 23. Sorry ya. Thank you. Sorry atas kekeliruan saya. Thank you ya semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Aku live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.